Oke teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel Hamhid. Jadi di video kali ini kita akan membahas pengalaman gagal bayar di aplikasi pinjaman online di tahun 2025 sebesar pinjamannya itu mencapai 266 juta rupiah teman-teman ya. Nah, di sini yang kita ingat teman-teman, kita sudah tulis ya, di sini ada beberapa aplikasi dan mungkin untuk total keseluruhan limit pinjamannya itu mencapai 300 jutaan ya teman-teman. Karena banyak yang ada 200.000, yang 400.000, yang belum nyampe di 1 jutaan masih banyak teman-teman ya. Karena di sini kita sudah catat di sini teman-teman ya, yang kita ingat saja. Dan untuk pinjamannya 266 juta ya, ini untuk total yang ada di sini saja teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas untuk satu persatu pengalamannya teman-teman ya, dari aplikasi Kredipo sampai aplikasi Singa. Ya, jadi buat kalian juga yang baru nemu channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa kalian nyalakan juga untuk tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, di sini kita langsung aja untuk bahas di hari aplikasi pertama, yaitu aplikasi Kredipo. Nah, jadi aplikasi Kredipo kita sudah galbay sebesar 16 juta rupiah. Nah, jadi untuk pengalaman di aplikasi Kredipo ini teman-teman ya, kita sudah didatangi oleh DC lapangan atau yang disebut dengan debt collector. Sudah pernah kita didatangi 2 kali teman-teman ya. Dari 2021 didatangi debt collector dan mungkin sampai dari 2025 ini teman-teman ya, kita merasakan aman-aman aja karena kita sudah didatangi oleh 2 debt collector. Dan untuk resikonya teman-teman, jadi teman-teman untuk resiko ketika gagal bayar di aplikasi Kredipo ya, Kredipo ini teman-teman ya pinjol yang sudah berizin di OJK. Untuk resikonya mungkin nama ya di daftar hitam dan juga bunga ya teman-teman, bunga dendaan. Nah, jadi ketika kita sudah didatangi oleh debt collector ya, sekitar di awal ya teman-teman ya. Jadi di awal kita pertama didatangi oleh debt collector. Nah, dia teman-teman di situ ngobrol ya. Mungkin sekitar 30 menit atau setengah jam. Nah, lalu kita diberi keringanan teman-teman. Jadi misalkan kita pinjamannya itu totalnya 16 juta nih. Ini berikut bunga dendaan teman-teman ya. Jadi yang kita terima saja teman-teman. Yang kita terima saja berapa? Misalkan ini kita minjam di 16 juta, yang kita terima hanya 10 juta. Jadi kita diberi keringanan untuk membayar hanya 10 juta saja teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti tetap nama kita akan bersih lagi teman-teman. Nah, jadi mungkin waktu itu tidak mempunyai uang teman-teman ya. Jadi kita terpaksa untuk gagal bayar di aplikasi Kredipo ini. Ya, itu di aplikasi pertama teman-teman. Nah, di sini kita lanjut di aplikasi untuk kedua, yaitu IC Cash teman-teman ya. Nah, di aplikasi IC Cash ini kita melakukan gagal bayar sebesar 22 juta rupiah. Dari tahun 2023 ya teman-teman. Dari 2023 kita melakukan gagal bayar sampai detik ini di tahun 2025 itu aman-aman aja teman-teman. Nah, jadi kenapa teman-teman di aplikasi IC Cash ini masih aman sampai di tahun 2025? Nah, jadi untuk aplikasi IC Cash ini teman-teman ya, mungkin untuk debt collector atau DC lapangan tidak menjangkaui teman-teman ya untuk wilayahnya. Jadi sehingga debt collector tidak bisa berkunjung di rumah. Nah, jadi itu untuk aplikasi IC Cash sampai di tahun 2025 kita aman ya teman-teman. Tapi untuk nomor handphone ya selalu berdering teman-teman ya, untuk dari perusahaan IC Cash-nya selalu menghubungi nomor yang terdaftar teman-teman. Jadi sampai dia nomor kontak darurat semuanya ya teman-teman ya. Jadi semuanya ditelepon. Nah, jadi itu teman-teman. Yang kedua adalah aplikasi IC Cash total galbay 22 juta. Nah, di sini ada di aplikasi ketiga, yaitu ada kami sebesar 38 juta sampai di tahun 2025 tidak ada DC lapangan teman-teman ya. Tapi tidak tahu karena galbay di aplikasi ada kami ini di tahun kemarin ya, tahun 2024. Nah, jadi sebesar 38 juta teman-teman ya. Sampai sekarang belum ada untuk DC lapangan yang datang ke rumah, tapi tidak tahu untuk kedepannya teman-teman.
Nah, di sini lanjut di aplikasi yang keempat, yaitu modal nasional sebesar 11 juta. Nah, aplikasi modal nasional ya teman-teman, ini terdaftar di OJK. Jadi untuk sampai sekarang kita bisa aman teman-teman ya. Tapi tidak tahu untuk kedepannya, mungkin ini galbainya juga baru-baru ini teman-teman ya, di tahun 2025 di awal dari bulan Januari teman-teman. Jadi sudah berapa bulan, mungkin nggak tahu ya untuk kedepannya teman-teman di aplikasi modal nasional. Dan yang di sini yang kelima yaitu Uatas. Nah, di teman-teman di Uatas ini saya juga sudah pernah didatangi satu kali oleh DC Lapangan di tahun 2023. Jadi galbay di Uatas ini sebesar 19 juta rupiah teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kalau setahu saya atau sepengalaman saya teman-teman, untuk Uatas ini bergabung dengan aplikasi Akulaku teman-teman ya. Nah, dari aplikasi Akulaku kita tidak galbay teman-teman ya, masih ada untuk limitnya juga tapi tidak bisa digunakan. Mungkin sudah ada beberapa aplikasi yang sudah bergabung sehingga kita sudah melakukan gagal bayar. Nah, jadi sehingga aplikasi ini tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi aplikasi yaitu aplikasi Uatas. Dan kemudian di sini ada kredit pintar teman-teman. Kredit pintar itu sebesar 8 juta sampai detik ini masih aman karena kita galbay di tahun 2025 teman-teman ya, masih baru. Jadi di awal teman-teman sama dengan aplikasi modal nasional di awal Januari. Tapi nggak tahu untuk kedepannya juga teman-teman ya, kredit pintar sebesar 8 juta. Dan di sini ada pinjam duit teman-teman sebesar 17 juta. Pinjam duit masih aman teman-teman ya, dari 2021 sebesar 17 juta. Tapi di sini yang saya ini teman-teman ya, dari aplikasi pinjam duit ini setiap hari sampai dari 2021 sampai 2025 itu setiap hari ada yang ngontek teman-teman dari perusahaan pinjam duit. Suruh bayar teman-teman ya. Jadi untuk debt collector mungkin tidak menjangkaui untuk wilayah, sehingga untuk menagihnya secara online aja teman-teman. Tapi tidak tahu juga untuk kedepannya. Tapi dari 2021 sampai 2025 tidak ada debt collector. Dan lanjut di sini ada bantu saku teman-teman. Bantu saku sebesar 12,8 juta sampai detik ini masih aman teman-teman. Dari 2022 ya, ini untuk bantu saku dari 2022 sampai 2025 tidak didatangi oleh DC Lapangan. Tidak tahu juga untuk kedepannya, mungkin wilayahnya tidak menjangkaui. Nah, di sini lanjut ada di aplikasi Pinjam Go teman-teman. Nah, aplikasi Pinjam Go ini sebesar 6 juta. Dari 2020 ini paling lama ini teman-teman ya, dari aplikasi Pinjam Go 6 juta dari 2020 sampai di tahun 2025 ini aman. Tidak teman-teman ya, tidak mempunyai kayaknya teman-teman tidak mempunyai DC Lapangan, tapi nggak tahu untuk kedepannya juga. Di sini penagihannya secara online ya, mungkin ada sedikit kekerasan untuk cara penagihannya di aplikasi Pinjam Go ini. Dan lanjut di sini ada KTA Kilat sebesar 3,6 jutaan teman-teman. Dari 2024 ini masih baru. Ya, untuk kedepannya tidak tahu juga teman-teman ya, apakah didatangi oleh DC Lapangan atau tidak teman-teman ya. Nah, di sini lanjut di aplikasi Cairin 9 juta. 9 juta ini baru juga teman-teman ya, di tahun 2024. Sampai detik ini masih aman, tidak didatangi oleh DC Lapangan. Nah, di sini ada rupiah cepat nih teman-teman. Rupiah cepat kita didatangi satu kali. Kita galbay di 2023 teman-teman ya, di aplikasi rupiah cepat sebesar 33 juta. Ini berikut denda teman-teman ya, ini di total semuanya. Nah, jadi untuk rupiah cepat kita sudah didatangi satu kali oleh DC Lapangan. Dan sampai di tahun 2025 ini tidak ada yang kontak pun teman-teman. Sampai sekarang tidak ada yang ngecat atau yang telepon dari aplikasi rupiah cepat ini. Tidak tahu juga untuk kedepannya apakah bakalan kesini lagi teman-teman untuk DC Lapangan. Nah, di sini lanjut di aplikasi Klik Kami sebesar 4 juta dari 2023 sampai sekarang masih aman, tidak didatangi oleh DC Lapangan. Nah, di sini lanjut di aplikasi 360 kredit sebesar 18 juta. Nah, jadi di aplikasi 36 kredit ini teman-teman, ini galbainya masih baru 2024 di akhir ya, di bulan November teman-teman. Kita sudah melakukan galbay hampir 1 tahunan ya teman-teman ya.
Sampai detik ini kita tidak didatangi oleh DC lapangan, kita masih aman. Nah, lanjut di sini ada modal teman-teman ya, ada modal 19 juta. Sampai detik ini aman teman-teman. Tapi ini di ada modal ini masih baru. Karena mungkin teman-teman ya, di ada modal sama modal nasional itu satu cabang ya. Nah, di sini dia ada modal, kita sampai sekarang masih aman. Ya, kita lanjut di sini di aplikasi Samir sebesar 1,8 juta dari 2022 teman-teman. Aplikasi Samir 2022 sampai sekarang masih aman sebesar 1,8 juta. Dan di sini ada Uangmi dari 2020, ini lama juga teman-teman ya untuk aplikasi Uangmi sebesar 12 juta rupiah teman-teman ya. Dan di sini lanjut untuk aplikasi pinjamin sebesar 6 juta di tahun 2022. Untuk pinjamin sampai sekarang masih aman teman-teman ya. Dan di sini ada Finplus sebesar 2,6 juta sampai detik ini masih aman di tahun 2025. Kita melakukan Galbay di tahun 2024 di awal ya, di Januari. Mungkin udah 1 tahun lebih. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu aplikasi Singa sebesar 7,4 juta. Nah, aplikasi Singa masih sampai sekarang aman teman-teman ya, tidak didatangi oleh DC lapangan. Nah, jadi teman-teman itu mungkin ada beberapa yang didatangi oleh DC lapangan, jadi tidak semuanya teman-teman ya. Bahkan untuk gagal bayarnya itu mencapai 300 juta rupiah. Jadi untuk ketika kalian itu sudah melakukan gagal bayar, nanti juga akan ada keringanan ketika kalian ingin melunasi hutangnya. Nanti juga ada keringanan teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu pengalaman saya ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online di tahun 2025 sebesar 300 juta rupiah. Ya teman-teman, mungkin ada banyak yang lain ya yang seperti 600.000, 800.000. Kita tidak catat di sini teman-teman ya. Itu campur karena di ilegal ataupun legal teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi kita akhiri untuk video pengalaman saya ketika gagal bayar di beberapa aplikasi. Mungkin untuk totalnya lumayan teman-teman ya, dapat 1 mobil kalau kita masih ada untuk uangnya. Oke, jadi mungkin sampai sini saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.